dibayangkan. Jadi saya mulai beli bibitnya itu dari 300 ekor bibit. Saya memulainya bersama sahabat saya ya waktu itu. Dari 300 bibit itu mati semua. Bisa dibayangkan ya, 300 bibit mati semua. Jadi saya agak ngedrop waktu itu, tapi saya tetap terus evaluasi hingga akhirnya bertahan 15 ekor itu. Dari 15 ekor bibit itu akhirnya jadi indukan dan alhamdulillah berhasil menghasilkan ribuan ekor yang sampai saat ini sudah tersebar hampir ke seluruh Indonesia. Masih belum minus Aceh sama Papua ya karena sangat jauh sekali. Nah, dari tahun 2017 hingga saat ini ya, sampai tahun 2021, berapa tahun tuh? 1, 2, 3, 4, hampir 4 tahun ya. Tentang sejarah singkat dari perusahaan kami, Full Lobster, budidaya lobster air tawar. Oke, yang kedua yaitu jenis usaha ya. Oke, jadi jenis usaha kami ini sudah jelas ya, jenis perikanan yaitu jenis Cerek quadratus atau red claw karena capitnya merah, yaitu lobster air tawar yang berasal dari Pulau Queensland yang ada di utara Australia. Nah, jadi Pulau Queensland ini hampir berdekatan dengan pulau kita di NTT ya. Jadi mungkin karena faktor cuacanya yang hampir sama, akhirnya lobster air tawar ini juga ternyata sangat bisa tumbuh di Indonesia yang faktor cuacanya tidak terlalu ekstrim seperti di Australia ya. Di sini iklimnya tropis. Alhamdulillah lobster air tawar sangat cocok menempati iklim di Indonesia seperti itu ya. Oke, yang ketiga langsung sebaran usaha ya, Mas Muklis. Jadi sebaran usaha. Jadi usaha tersebar di mana saja gitu ya. Oke, jadi hingga saat ini Full Lobster mulai aktif dalam partner kemitraan, yaitu tahun 2020 kami sudah mulai aktif. Awal 2020 kami sudah mulai aktif partner kemitraan. Hingga saat ini alhamdulillah sudah sekitar 400 mitra yang aktif. Mungkin hanya yang aktif ini ya, yang aktif dalam jual beli kami 100 mitra yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada di Makassar, ada Full Lobster Makassar, ada di Kalimantan, lalu di mana lagi ya, Sulawesi Selatan ya, dan di Pulau Jawa ada di Nganjuk, Madura, lalu dan lain-lain ya. Kalau di Jawa Timur mungkin hampir semua di Jawa Timur seperti itu Mas Muklis. Ada di Jakarta juga, Jabodetabek. Oke, seperti itu ya. Lalu keempat, struktur organisasi ya. Jadi kami belum ada struktur organisasi karena mungkin karena pembudidaya lobster air tawar masih sedikit ya. Seperti itu, karena peminatnya masih sedikit. Karena kenapa? Lobster air tawar ini adalah produk baru ya dalam perikanan. Karena selama ini kita mengenal hanya budidaya lele, budidaya gurame, budidaya ikan nila, seperti itu. Jadi belum ada. Tapi insya Allah jika budidaya lobster air tawar ini besar, akan kami buatkan struktur organisasi. Tapi sejauh ini kalau struktur organisasi hampir sama, yaitu kita mempunyai komunitas grup. Nah, di suatu grup itu kita
kumpulkan pemula hingga sampai yang senior dalam budidaya lobster tawar. Kita sharing bareng, kita memecahkan masalah, solusi bareng-bareng. Seperti itu ya. Jika ada kendala tentang budidaya lobster tawar. Seperti itu ya, Mas Muklis ya. Mungkin bisa menggambarkan apa yang saya uraikan ini. Jadi yang kelima dari Mas Muklis yaitu uraian tugas ya. Nah, kalau uraian tugas dari lobster tawar ini sebetulnya mudah-mudah gampang ya. Kenapa kok mudah-mudah gampang? Yang pertama, kita harus punya niatan untuk budidaya lobster tawar itu prospeknya sangat luas sebetulnya. Kenapa prospeknya sangat luas? Karena dari semenjak pemijahan hingga sampai pembibitan, hingga pembesaran, hingga ukuran konsumsi, itu semuanya laku di pasaran. Seperti itu. Jadi tugasnya kita yaitu membesarkan ya. Mau membesarkan skala pembibitan atau skala konsumsi ya yang lebih besar. Kalau skala pembibitan yaitu mulai dari pemijahan hingga bibit ukuran 1 hingga 2 inch itu perlu membutuhkan 2 hingga 3 bulan ya. Seperti itu. Namun jika ingin keuntungan yang lebih besar yaitu skala konsumsi, mulai dari pemijahan hingga pembesaran itu butuh waktu 6 bulan ya, hingga ukuran mencapai 4 hingga 5 inch. Seperti itu. Jadi tugas setiap pembudidaya yaitu adalah membesarkan sebaik mungkin, yaitu yang pernah pemijahan, lalu ketika sudah pemijahan yaitu penetasan yaitu pembibitan, lalu dan seterusnya seperti itu. Uraian tugasnya mungkin hanya mensipon itu apa? Membersihkan kolamnya. Kebersihan kolam harus kita jaga karena kalau kita tidak jaga bisa mengakibatkan amoniak ya. Amoniak ini momok menakutkan bagi pembudidaya lobster tawar karena dapat menyebabkan mati massal terhadap lobster tawar tersebut. Seperti itu ya. Oke, jadi yang selanjutnya yaitu wewenang dan tanggung jawab. Ya. Kalau wewenang dan tanggung jawab, karena setiap pembudidaya ini harus mempunyai tanggung jawabnya masing-masing. Ketika lobsternya sudah mereka rawat, yaitu tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya yaitu memberikan pakan setiap hari, nutrisi yang cukup bagi lobster tawarnya. Lalu yang selanjutnya kebersihannya yang tadi ya saya sudah bahas sebelumnya. Seperti itu. Kalau tanggung jawabnya dalam pemasaran, kalau bagi saya yaitu kualitas indukan itu adalah yang nomor 1 ya. Kita tidak sembarangan untuk memberikan indukan untuk para mitra kita, para mitra baru, karena indukan yang sembarangan berakibat fatal, nanti bisa ada kematian. Jika ada kematian, kita pasti akan menanggungnya itu, karena saya menggaransi dalam setiap pengiriman lobster tawar kita ke para mitra. Seperti itu ya. Lalu untuk tanggung jawab saya ke para kru atau para karyawan saya, yaitu saya memberikan pelatihan yang saya langsung yang melatih mereka. Seperti itu. Saya memberikan tugas masing-masing antara pakan yaitu atau membersihkan kolam. Lalu tanggung jawab saya yaitu memberikan ilmu bagi para mitra-mitra kami yang akan atau yang sudah mulai budidaya lobster tawar, yaitu pembimbingan full atau pelatihan. Seperti itu. Kalau masa pandemi ini kami pembimbingan atau pelatihan tetap via online ya, bisa via Zoom atau analisa dari video atau foto yang mereka kirim ke saya. Seperti itu ya Mas Muklis. Oke, sepertinya cukup ini, sudah sangat panjang sekitar 12-13 menit ya. Jadi terima kasih banyak sudah menganalisa tentang perusahaan kami Full Lobster.
Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya, masyarakat umum tentunya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam capit.